Mbak Allah Baba Seminang si Irvi kini kok. Tukang buat video wedding. Jadi ini awalnya coba-coba. 80% pengalaman sih ya itu. Tapi juga membutuhkan kayak sentuhan pribadi di situ. Jadi kita cuma target cukup dapat 1 juta followers aja udah cukup tuh Kak. Maksudnya gimana sih nih mau jadi sineas juga nih? Tentang sebuah nagari itu namanya Centang Parenang. Lumayan Kak. Rame dompetnya. Ya. Makanya. Oke, berat. Baru nomor 1 ya udah berat kan? Nah. Sendiri itu kayak lebih leluasa memikirkan ide. Deh padiah gitu nah. Sebagus apapun konten yang misalnya kita bikin, pasti tetap ada yang nggak suka. Halo penonton setiap podcast RRI Bukit Tinggi, Baso Bok Balia, Basamu Irvi Anissa di Siko. Mbak Allah Baba Seminang si Irvi kini kok. Ande, bingung pasti penonton RRI Net, yo kan? Penonton RRI Bukit Tinggi bingung? Nggak usah bingung-bingung. Karena hari ini memang spesial sekali kita kedatangan tamu, ya kan? Yang juga identik menggunakan bahasa Minang di konten-kontennya. Pengen tahu siapa? Kita spill tipis-tipis dulu nih ya. Jadi hari ini mereka itu sudah hadir di sini. Mereka berdua ini satu tim. Jadi mereka ini membuat konten di media sosial gitu ya. Yang satu tuh pakai kacamata terus identik dengan deadpan-nya. Jadi mukanya tuh datar aja gitu kalau lagi bikin konten-kontennya itu ya. Kadang-kadang kita nontonnya tuh sampai ya ampun sebel banget pengen cubit. Tapi pas ketemu nggak berani juga sih cubit sebenarnya ya. Terus yang satu lagi ini agak di balik layar sebenarnya. Jadi nggak pernah kelihatan di konten-kontennya. Tapi juga merupakan salah satu orang penting yang ada di konten kreator ini. Udah tahu siapa? Kayaknya sih pada bisa baca ya di judul kita ya. Jadi gak usah tebak-tebakan lagi. Langsung aja kalau gitu kita sapa ini dia tamu kita untuk podcast RRI Bukit Tinggi edisi kali ini. Ada Uda Rio dan juga Uda Hamid. Halo Uda, assalamualaikum. Mbak Kaba udah sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Wih semangat banget kareh banget suara Uda Rio rasanya kok. Udah Hamid sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Jauh-jauh dari Solo datang ke Bukit Tinggi. Iya. Cakep lah dulu dah. Cakep. Tapi itu udah pantun. Maksudnya memang datang sengaja dari Solo ke Bukit Tinggi untuk hadir di podcast RRI Bukit Tinggi. Makasih udah Amit, udah Iya Rio, sama-sama Kak diundang. Nah di episode ini emang spesial banget ya karena kita mau bahas topik yang menarik nih ya, yang akan membahas tentang mengembangkan kreativitas konten dengan unsur kedaerahan. Sekarang tuh semua orang pengen punya konten yang berbeda. Nah untuk berbeda dengan yang lainnya, kadang-kadang kita mengangkat unsur kedaerahan kita gitu ya. Salah satunya memang budaya kita sendiri yaitu Minangkabau. Mungkin bisa dari tradisinya. Nah kalau dari Rio itu mengangkatnya tuh dari bahasa-bahasa dan juga kesehariannya gitu kan. Dan kali ini kita akan ngomongin tentang bahasa yang diangkat sama Udario, bahasa Minang. Karena kita tahu ya Indonesia kan punya banyak sekali bahasa. Bahkan dari tiap-tiap daerah itu sendiri ada bahasa-bahasanya sendiri gitu ya. Kita punya 718 bahasa di Indonesia. Dan tiap-tiap daerah mungkin ada yang belum kehitung nih berapa banyak bahasa-bahasa daerah yang udah kepecah-pecah lagi. Contohnya Sumatera Barat. Kita menggunakan bahasa Minang gitu sehari-hari ya. Tapi di setiap daerah kadang-kadang mereka punya bahasanya sendiri atau dengan logat-logat mereka sendiri. Udario juga tuh punya satu logat khas Solonya yang itu beda banget juga dengan daerah-daerah lain di Sumatera Barat. Nah jadi gimana unsur bahasa itu bisa mempengaruhi konten yang dibuat, baik itu dari ide cerita maupun mungkin dari hasil konten itu sendiri. Kita langsung tanya-tanya sama Udario dan juga Uda Hamid. Kok kayaknya penting banget ada bantuannya obrolan wak siang kok nah tapi penting. Awak santai-santai senyoda. Santai-santai aja ngobrolin tentang konten-konten dari Udario dan juga Uda Hamid. Nah sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam nih, boleh cerita sedikit Udario, Uda Hamid gimana ceritanya bisa jadi yang satu editor, kameramen juga, kemudian udah jadi konten kreator. Cerita sedikit dong Uda gimana ceritanya tuh? Jadi sebenarnya mulai membuat konten di media sosial itu waktu kuliah tahun 2007 Kak. Waktu itu belajar cara menghasilkan uang dari internet. Oke, dari tahun 2007 ya? 2007 waktu kuliah. Cuman yang baru berhasil mendapatkan penonton itu 2018. Tunggu dah, 2007 sampai 2018 itu ada gap 11 tahun ya? Iya banyak. Lumayan ya itu ya. Oke, jadi tapi tetap konsisten. 2007 kebetulan kan YouTube belum AdSense. Betul. Kan? Ya jadi waktu itu baru bikin website, tapi AdSense juga. Oke. Waktu itu 2016 baru coba YouTube, 2018 baru mendapatkan penonton yang lumayan lah waktu itu.
Nah, baru 2020 bikin Instagram, 2021 TikTok, 2022 Facebook. Facebook, oke. Justru Facebooknya belakangan ya? Facebook. Facebook biasanya kan biasanya mama. paling dulu gitu, sekarang malah belakangan Facebooknya ya. Oke, jadi udah cukup lama 2007 mengawalinya. Mengawali 2007. Oke. Kalau dari Udah Hamid sendiri sejak kapan sih udah jadi kameramen, kemudian juga ngedit-ngedit gitu? Kalau coba-coba sih udah dari sekolah ya. Oh, jadi ini awalnya coba-coba. dari sekolah, jadi beneran hobi gitu kan. Oke. Ya, jadi pas ketemu udah Rio-nya 2019 kalau nggak salah. Oke, ketemuannya 2019. Nah, Mario lagi nyari-nyari orang kan, kekurangan orang untuk buat video misalnya. Untuk tim gitu ya. Oke. Kebetulan aku jadi tukang buat video wedding. Tukang buat video wedding gak tuh? Videographer wedding gitu ya. Videographer wedding. Videographer wedding. Oke. Jadi videographer wedding sama adeknya, adek Mario. Jadi di situ kenal. Disitulah ketemunya gitu. Jadi sebelumnya memang kerjanya hanya videographer wedding aja. Enggak ikut-ikut bikin konten kreator gitu-gitu enggak ya. Belum ikut sama konten kreator lain juga. Enggak ya. Jadi pertemuannya cukup singkat berarti terus langsung cocok. Langsung pandang-pandangan kayak iya dia adalah orangnya gitu gak sih Dario? Ya waktu itu kebetulan cuman Hamid yang bisa dibayar pakai nasi bungkus. Oh iya sih. Kok waktu itu katanya Irvi bisa nasi tungkuih daun. Oh jadi gitu ya, maksudnya langsung cocok. Kan biasanya milih-milih konten kreator tuh sama editor sama kameramen tuh nggak langsung cocok kan biasanya. Kayak harus ada kliknya dulu gitu, harus sevisi sepemahaman juga gitu. Itu jadi pertimbangan juga nggak waktu ketemu sama Udah Hamid? Iyalah, itu pertimbangan yang paling penting karena di setiap ini Kak, pembuatan konten tuh harus ada satu leadernya Kak. Betul. Jadi harus ada satu orang yang kontrol semuanya. Nah yang lain tim ikut instruksi. Oke. Jadi sama Udah Hamidnya emang udah cocok banget, udah klop lah gitu ya. Nah, konten yang udah Rio dan juga Udah Hamid edit itu, udah Rio bikin itu kan ada unsur kedaerahannya di sana gitu ya. Terus menurut Udah Rio dan juga Udah Hamid ini seberapa besar sih peran budaya atau bahasa itu mempengaruhi konten-konten kalian berdua? Sangat besar kalau untuk kedaerahan atau di konten-konten kita. Kan sebelumnya tuh Kak 2016 itu bikin kontennya bahasa Indonesia dulu. Oh, bahasa Indonesia dulu. Ya. Ternyata agak kurang naik. Iya. Kurang naik. Mungkin temanya juga waktu itu, terus ilmu tentang konten juga masih minim waktu itu. Akhirnya 2018 coba bahasa daerah. Memang yang kita target itu orang-orang Sumatera Barat atau orang-orang yang mengerti bahasa Minang waktu itu. Ternyata langsung naik. Oke. Karena ternyata waktu itu hiburan yang berbahasa Minang tuh masih minim di 2018. Iya. Jadi kita pesaing belum terlalu banyak, tapi peminatnya banyak. Oke. Tapi kan banyak banget bahasa di Sumatera Barat ya, maksudnya bahasa daerah tiap kota kan beda-beda. Kenapa milihnya Solok? Emang karena orang Solok juga gitu? Ya, karena orang Solok, tinggal di Solok. Kayaknya itu lebih gampang mengemas sebuah konten yang keseharian orang Solok. Iya, gitu. karena ngelihat sendiri gitu ya, ngejalanin sendiri. Jadi semua konten-kontennya itu berdasarkan pengalaman pribadi. 80% pengalaman sih ya itu. Harus dilihat ya. Sisanya tuh karangan ya. Dikarang gimana ya yang lucu ceritanya gitu. Iya. Atau mungkin ngelihat pengalaman orang juga gitu betul. Ya. Oke. Tapi ada tantangan nggak sih menggabungkan unsur tradisional dan juga modern di dalam kontennya? Tantangannya satu, pasti jangan sampai nanti malah blunder melecehkan budaya kita betul. Sendiri. Itu pertama. Yang kedua, tantangannya itu lebih ke ide sih Kak. Oke. Karena kita tiap hari produksi kan Kak. Iya. Jadi lebih ke ide. Jadi produksinya tuh memang setiap hari? Kalau di konten Udah Rio sekarang tiap hari kita upload. Oke. Tiap hari. Wow, lumayan ya. Lumayan stres Kak. Makanya kita semuanya asam lambung nih Kak. Tapi Udah Hamid sendiri yang ngopi ya. Oke, nah buat Udah Rio nih, awalnya kan Udah Rio juga nggak langsung terjun di depan layar, nggak langsung jadi pemeran utamanya gitu kan, terus abis itu langsung jadi tokoh utamanya tuh pertimbangannya apa sih? Awalnya kita memang kekurangan pemain di Garundang. Dulu kan kalau Garundang itu tim, grup komedi, kita kekurangan pemain. Kita udah coba beberapa tapi kurang cocok dengan pemain yang lama. Akhirnya saya masuk untuk melengkapi cerita aja sebenarnya. Oke. Karena kalau pemain cuma 2 orang itu agak susah mengembangkan cerita. Jadi masuk 1 orang lagi. Terus abis itu 2020 tuh saya lebih berpikir
kenapa nggak dicoba di depan layar, tapi bikin karakter yang lain. Maksudnya itu Yang beda bukan sendiri, ya apa? branding diri sendiri gitu. Oke. Ya, tapi di akun pribadi gitu kan. Tapi langsung pede gitu loh dengan konten-kontennya, Enggak juga, dengan enggak. ceritanya. Masa sih? Di awal-awal pasti butuh proses semuanya kan Kak? Iya, Semua butuh betul. proses. Seiring berjalan waktu 2018 sampai 2020 itu kan harusnya sudah banyak pengalaman. Ya. Udah banyak sharing juga dengan beberapa orang. Itulah modal mungkin di awal akhir 2020 awal pas Covid Pas Covid. bikin akun Udario. Oke, dari situ langsung naik ya. Alhamdulillah Konten waktu juga. itu ya lumayan diterima waktu itu Kak. Tapi kan kalau konten kedaerahan itu ada tantangan juga, maksudnya agak sektoral nih kontennya, berarti maksudnya nggak semua orang bisa menikmati. Itu kepikiran juga nggak sih Dario? Kepikiran Kak. Jadi 2017 itu kan udah diundang YouTube ke Jakarta kita Kak sebagai channel yang berpotensi, yang konten-kontennya tuh orisinil. Original, Ya, oke. di sana tuh kita sebenarnya udah membaca peta Kak. Kalau sebenarnya warga Sumatera Barat atau penikmat konten-konten kita nih yang segmented itu ada kisaran 8 jutaan orang Kak. Oke, Ya, itu yang kita- segmented aja tuh ya. Ya, artinya warga Sumbar kira-kira segitulah. Iya, betul. Ya, menurut data nih ya Kak. Jadi kita cuma target cukup dapat 1 juta followers aja udah cukup tuh Kak. Oke. Dan yang mengerti bahasa Minang kan sebenarnya bukan warga Sumbar, Riau juga, Betul. Jambi betul, sebagian. Betul, sebagian Nah, gitu-gitu, ya. Kak. Maksudnya ngerti lah, mungkin mereka Ngerti, nggak Kak. bisa mengucapkan, tapi mereka ngerti apa yang disampaikan gitu ya. Buktinya sampai sekarang makin banyak aja kan followersnya gitu-gitu kan. Udah berapa juta Iya. sekarang followersnya? Belum sampai 1 juta. Ini masih mengejar target ya. Kita abis podcast ini langsung kita gercepkan ya. Iya. Oke, untuk Udah Hamid nih. Udah Hamid sebagai seorang videografer, kameramen, editor juga. Gambar apa sih yang menarik gitu yang diambil dari sebuah konten itu? Kalau gambar palingan kalau untuk budaya ya Kak. Kalau untuk budaya kita palingan bisa ambil dengan footage yang ada dengan unsur-unsur Sumatera Barat palingan Oke. itu. Kalau enggak jadiin background apa rumah gadang apa tuh Oke. gitu. Palingan itu sih Kak. Kalau memang untuk Biar masukin gambar. unsur kedaerahannya Kalau- gitu iya, ya. masukin. Tapi kalau kontennya Udario juga banyak yang sehari-hari aja kan. Iya, Nah, iya. kalau kayak gitu gimana mensiasatinya? Mensiasatinya palingan dari ide cerita sih Kak. Oke. Ide cerita. Jadi kalau Udario misalnya ide ceritanya itu lebih ke arah perdesaan di Sumbar ini Kak. Jadi Iya, betul. memang yang dirasain orang gitu Kak. Bener-bener kayak kehidupan ya, orang asli di kampung iya, gitu gitu ya. ya. Betul. Terus kalau nyesuaiin gaya editing sama tema konten yang beda-beda tuh gimana tuh, Dan? Palingan kalau menyesuaikan ya gak ada sih Kak. Kalau memang konten Udario memang biasanya kalau saya sendiri ngasih template gitu Kak. Jadi tinggal masukin aja semuanya itu. Iya, iya, Jadi awalannya aja yang susah. Seterusnya jadi gampang aja gitu. Kalau udah dapet template-nya ya gitu dapat ya. template-nya, ya. Oke. Dibikin template dulu gitu. Oke, Ya. berarti nanti udah gampang aja ke depannya bisa iya. dimasukin aja. Iya, benar-benar. Nah, ini untuk Dario sama Dahamid juga nih. Untuk pemula, apa sih yang harus dilakuin untuk munculkan kreativitas itu? Jadi idenya kan harus original juga gitu kan? Atau mungkin ide cerita, terus editingnya itu juga kan agak sulit ya untuk orang-orang pemula gitu ya. Apa yang harus mereka miliki dulu nih kalau Dario? Saya dulu. Iya. Kalau pemula ini pertanyaan yang sering ditanyakan sih Kak. Kalau untuk pemula yang pertama harus ada kamera itu udah pasti Iya, kan. benar-benar. At least handphone ya, Ya, kamera handphone gitu ya. Ya, handphone pun nggak apa-apa. Yang penting audionya jelas. Iya. Terus gambarnya bersih, jernih gitu. Terus yang kedua nggak harus mikir cerita yang berat-berat dulu Kak. Iya. Yang ringan-ringan aja dulu, misalnya ATM juga boleh. Misalnya apa yang lagi viral. ATM tuh amati, tiru, modifikasi Ya, ya. itu aja dulu. Ntar kirain itu kontennya di ATM lagi kan. Jadi gitu aja misalnya dulu. ada yang lagi viral, Ya, coba aja dulu. ditiru. Oke. Ya, tapi mungkin ala karakter kita sendiri mungkin. Ya, kasih ini sendiri ya. Kasih ada value aja sendiri. Value sendiri Ya. gitu ya. Nah, gitu aja dulu. Nah, baru sembari berjalan, nanti baru dievaluasi. Ini Oke. kira-kira yang konten yang mana nih yang disukai penonton kita. Nah, baru itu diperbanyak. Gitu aja sih Kak. Gitu ya. Kalau dari Udah Hamid nih, dari peralatan kira-kira yang paling standar banget. HP,
Biasanya HP. Kalau HP sih udah compact semua sih. Iya benar-benar. Udah bisa rekam audio yang bagus, video yang bagus. Harus Ngedit punya pun juga mic Bluetooth gitu nggak sih biar lebih jelas gitu suaranya? sebagusnya sih ya. Sekarang Iya. udah murah ya Iya, di udah murah marketplace mah sekarang. udah Iya, murah-murah udah ya murah benar-benar. sekarang. Paling nggak dimodalin lah. Iya. Gitu ya. Oke. Nah kalau untuk apa ya proses kreatif nih dari Dario sama Dahamid nih ya boleh cerita dong awalnya. Jadi mikirin ide apa buat hari ini terus sampai ke eksekusinya. Gimana tuh? Ya biasanya dari saya dulu bikin ide. Kalau sekarang nih kita upload setiap hari ini kan baru 2 bulan ini Kak. Oke. Sebelum-sebelumnya itu kan 2 video 1 minggu. Nah biasanya tuh udah ada list di handphone tuh Kak, materi-materi yang mau. Jadi kita tinggal eksekusi. Nah habis kita syuting, baru nanti Hamid yang nyusun sesuai naskah yang kita bikin. Untuk mendapatkan idenya ini tiap hari loh masalahnya. Nah itu masalahnya. Oh ternyata itu masih jadi masalah ya. Gimana dari mana sih dapetin ide-ide kreatifnya itu? Ide tuh biasanya dari sehari-hari, misalnya nih kita podcast nih Kak. Iya. Saya ada kejadian yang apa gitu, misalnya lucu, biasanya langsung saya catat. Oke. Ya gitu. Nanti baru dikembangkan, dicari lucunya kira-kira gimana ya gitu. Seperti konten terakhir tuh yang konten terakhir, Bet? Saking banyaknya konten terakhir sampai lupa. Yang takut pulang malam misalnya. Nah, nongkrong di warung tapi takut pulang malam. Nah, itu kan kejadian kita sehari waktu kecil. Iya, betul. Ditakut-takutin teman gitu. Di situ ada ini, ada itu gitu. Nah, itu kan ide pokoknya kan itu Kak. Ide pokoknya itu. Nanti kita cari endingnya apa, kira-kira yang lucu tuh apa. Tinggal gitu aja Kak. Oke. Nanti udah Hamid tinggal mengeksekusinya gitu ya. Sesuai dengan idenya tadi. Berarti ngeditnya bareng-bareng dong berarti? Ngeditnya 90% lebih banyak Hamid. Tapi kalau misalnya Hamid di Solo, saya di Padang, saya ngedit. Oh gitu, oke. Bisa ganti-gantian juga berarti Bisa ya. ganti-gantian. Dan dalam satu konten yang dibikin itu memang tokohnya udah ditentuin. Maksudnya harus ada 3 atau 4 orang gitu. Atau bisa mungkin berdua aja? Berdua aja Kak. Kalau di Udario tuh lebih efektif kita berdua. Berdua ya? Ya karena durasi pun pendek kan Kak. Iya, 1 menit 30. betul. Kali sama istri gitu Sama istri ya. sama ama. Sama ama Kita gitu tinggal nyari konflik-konflik yang relate di masyarakat Sumbar sih. Kayak yang itu aku juga pernah nonton tuh yang minta duit sama amanya tapi pakai kertas yang itu loh amaknya diota-ota nyose padahal tuh karate untuk adiknya sekolah gitu kan. Nah itu idenya dari mana tuh? Pengalaman pribadi? Enggak sih Kak. Gitu. Pernah kayak gitu atau cerita orang mungkin? Cerita orang tuh kayak itu. Iya. Tapi amak sehat ya kabarnya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke. Nah, udah Hamid, kalau misalnya udah Hamid dan Dario ngelihat perkembangan industri kreatif di Indonesia tuh kayaknya kan kayak satset banget gitu sekarang ya. Tiap hari ada aja gitu yang baru-baru gitu. Tapi yang berkaitan dengan kedaerahan seperti yang Dario angkat tuh gimana sih perkembangannya menurut Dario sama Hamid? Siapa dulu? Boleh dulu. Konten kreatif gitu maksudnya Kak? Iya betul. Perkembangannya dengan yang ada unsur kedaerahannya juga sekarang udah banyak kan iya gitu banyak ya. Kak. Karena sebenarnya makin spesifik sebuah konten itu semakin dicari brand sebenarnya Kak. Oh gitu ya. Iya karena beberapa brand tuh ada yang mau target misalnya pasarnya Sumbar. Iya. Pasti kita yang dicari. Nah, mungkin konten, mungkin Atta Halilintar, mungkin siapa Raffi Ahmad gitu. Iya betul. Pasti orang-orang yang memang benar-benar menguasai pasar itu. Oke. Jadi sebenarnya di daerah pun kita masih punya peluang yang besar gitu untuk di dunia ini, di dunia industri kreatif. Oke, jadi kita nggak perlu takut punya konten kedaerahan terus nanti akan sulit untuk berkembang ke nasional misalnya gitu ya, atau sulit mendapatkan penonton yang lebih banyak. Kita nggak usah khawatir sama Nggak usah khawatir karena UMKM di Sumbar pun semuanya sekarang iklannya pakai media sosial Kak. Iya betul. Kalau menurut Hamid gimana nih sebagai sesama rekan-rekan kameramen yang lain gitu ngobrol-ngobrol gitu? Kalau untuk perkembangan sih udah apa ya Kak, udah luas banget ya. Oke. Soalnya kalau kita contoh dari apa aja lah, kalau yang dari kayak Bayuska udah buat film dengan bahasa Jawa aja gitu kan. Yang nonton masih ada juga. Laku gitu aja gitu kan. Gitu juga kalau di Sumbar. Iya. Kita juga ada pasar, kita juga ada yang mau minat sama kita. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirin juga ya untuk bikin konten dengan unsur kedaerahan gitu ya. Nah kalau menurut Hamid nih kalau misalnya orang pengen jadi konten kreator, kalau editor nih yang agak-agak
susah-susah gampang lah. Dia bisa dipelajari, tapi juga membutuhkan kayak sentuhan pribadi di situ, gitu kan? Kayak ada sentuhan diri sendiri di situ. Ada nggak tipsnya untuk anak-anak muda yang juga lagi belajar ngedit gitu? Tipsnya sih tahu dasar basic edit aja. Udah. Sekarang aplikasi udah banyak yang mudah-mudah di CapCut, yang lain gitu kan. Bener-bener. Udah tinggal pencet ini udah jadi video gitu kan. Tinggal betul. AI udah banyak sekarang. Jadi nggak ada yang diapain banget kan. Berarti harus melek teknologi ya, karena harus dengan melek itu kita teknologi. jadi tahu ada banyak yang bisa ngebantu kita untuk itu. Iya, gitu iya. Ya. Oke. Tapi Damit nggak berminat untuk jadi salah satu tokoh juga dalam konten-konten Udario? Kalau jadi tokoh sih udah pernah. Kalau nggak ada orang tuh. Kalau nggak ada orang ya tuh. Udah nggak ada orang lagi. Makanya kalau butuh karakter yang nggak terlalu penting, Iya. maju. Manfaatkan aja yang ada ya. Karena kan? kalau kita ajak orang lain, terus perannya cuma duduk kan nggak enak. Iya gak enak juga ya, betul. Lagian kan bisa pakai nasi bungkus aja. betul. Oke. Nah, Dario, kalau kita pengen berkarir sebagai konten kreator di zaman sekarang, kita pede nggak sih? Maksudnya pede nggak untuk kedepannya gitu? Iyalah, harus pede lah Kak. Kan kalau saya ini kan full time konten kreator ya Kak. Iya, betul. Ada pekerjaan lain. Memang satu-satunya pekerjaan tuh konten kreator. Nah, sekarang di tim Udario itu udah ada 4 orang. Itu gajinya bulanan semua Kak. Oke. Iya, jadi kita memang cari uangnya di sini semua. Iya. Dari tahun 2022 itu udah ada tim yang ngurus konten semuanya. Apakah itu kerjasama dengan brand, kerjasama dengan instansi pemerintahan dan lain-lain. Itu udah ada tim yang handle. Oke. Tapi harus ngikutin perkembangan zaman dan tren juga kan? Iya Kak, itu harus. Jadi kita harus ikut perkembangan zaman, harus nggak boleh takut bertransformasi. Iya, betul. Misalnya sekarang ada TikTok. Dulu kan horizontal nih Kak, format video. Iya. Sekarang vertikal, kita harus ikut. Betul. Ya, kita harus ikut semuanya. Menyesuaikan juga gitu ya. Oke. Berarti kalau untuk konten Dario ini dari semua platform udah ada? Kebetulan cuma 3 Kak. Oke. Instagram, TikTok, dan Facebook. Oh, Instagram, TikTok, sama Facebook ya. Oke. Tapi katanya juga ada tuh filmnya yang tayang di YouTube juga. Nah, ini bikin film juga nih sekarang Dario nih. Maksudnya gimana sih nih, mau jadi sineas juga nih? Atau karena mungkin kontennya sehari-hari kan juga udah kayak gitu ya, udah kayak film juga sebenarnya kan. Nah, ini dipanjangin lagi aja gitu kali ya. Enggak sih Kak, ini lebih ke pencapaian gitu Kak. Pencapaian ya, pengen bikin nih. film dari dulu. Emang dari dulu pengen bikin film? Dari dulu pengen bikin film. Oke. Cuman kan belum kesampaian kan. Oke. Akhir 2024 baru tercapai. Nah, itu kita bikinnya tuh tanpa sponsor Kak. Jadi memang modalnya tuh dari saya pribadi. Indie banget ya. Semuanya. Dan kita tayang di bioskop bulan November kita tayang di CGV 1 bulan. Terus sekarang tayang juga di YouTube membership di aja. Garundang ya. Jadi khusus untuk yang bayar aja. Ya. Jadi nggak bisa bayar di bioskop kemarin, mungkin kelewatan gitu ya. Jadi bayarnya di YouTube aja. Bayar di YouTube aja. Oke. Boleh cerita sedikit filmnya tentang apa sih? Bercerita tentang apa? Tentang sebuah nagari itu namanya Centang Parenang. Centang Parenang. Nagari fiktif. Itu ada wali nagari, di situ ada Maipin, ada Godok sebagai hansip, dan Udario sebagai office boy. Oke. Jadi sebenarnya karena momennya pilkada kemarin, jadi kita ambil juga temanya tuh pemilihan wali nagari baru. Oke. Ya, dengan kekonyolan mereka semua, ya komedi lah pokoknya Kak. Betul. Durasinya berapa lama? 40 menit kalau nggak salah Kak. Tapi itu ngerjainnya pasti lama ya? Wah, dari jawaban wahnya aja kita udah tahu tuh. Agak durasinya lama, menguras dompet dan tenaga gitu ya, pikiran juga. Dompet sih lebih. Itu yang bikin lebih lemesnya itu ya. Tapi sampai berbulan-bulan gitu pengerjaannya. Total semuanya sampai tayang di bioskop itu cepat sih Kak, 2 bulan setengah atau 3 bulan lah. Berarti emang fokus di situ aja ya? Fokus di situ semuanya Kak. Dan tim juga kita hire dari luar beberapa alat-alat juga kita sewa. Karena untuk standar bioskop kan alat-alatnya harus standar juga. Betul. Audio dan lain-lain gitu. Oke. Apa sih bedanya, mungkin itu tadi ya, ada beberapa alat yang beda antara bikin film sama bikin konten di media sosial. Selain itu bedanya apa lagi?
Bedanya ya, cuman itu sih Kak, karena standar untuk Alat-alatnya masuk aja. bioskop kita harus ada standar, misal audionya harus segini, Oke, oh gitu. videonya harus 4K misalnya Kak. Iya, iya, Jadi ada iya. standarnya gitu Kak. Oh, alatnya itulah yang kemudian harus disesuaikan gitu Sesuaikan, ya. ya. Oke. Kalau kayak pengambilan gambar gitu-gitu gimana, Damit? Pengambilan gambar paling kita lebih agak prepare lebih dari Apanya media yang sosial. lebih di-preparein? Seperti kamera. Oke. Oh, kameranya juga ya, beda? Beda Kak. Oke. Ya, yang standar film kata Bang Rio tadi kan. Pengambilan kamera dari naskah lebih prepare Iya, gitu. iya, oke. Lebih detail pokoknya. Lebih detail semuanya daripada Satu scene itu udah dipikirkan semua, angle-nya seperti apa, suasananya seperti apa, memang detail. Wah, luar biasa ya, itu 40 menit durasinya ya. Nah, tantangan yang dihadapi ketika proses syutingnya apa aja? Kan ini berbeda ya dari syuting konten biasa yang mungkin Film ya. bentar. Iya, kalau dari film, syutingnya apa tantangannya? Tantangan pertama sumber daya manusia, Oke. ya kan, karena Kenapa kok David ketawa? Maksudnya apa tuh? karena kita kan ini Kak, maksudnya itu saya nggak sekolah sutradara, Oke. nggak sekolah film, semuanya memang pengalaman, murni pengalaman. Otodidak ya. Ya. Dan kebetulan 2024 kemarin awal itu saya pernah ikut film di Jakarta, film Oke. horor Kak. Jadi di sana lah belajar, oh ternyata gini ya proses Oh, syuting. Ternyata jadi gini, oh kesempatan berarti ya. alatnya ini. Terus tanya, ini prosesnya gimana? Ada proses ini, reading dan lain-lain. Nah, Iya, iya. berdasarkan hal itu, langsung kita implementasikan di Garundang. Karena memang cita-cita udah lama bikin film bioskop. Nah gitu sih Kak. Jadi artinya kita nih semua tim, tapi beberapa tim itu ada juga yang udah pengalaman bikin film. Iya. Karena kuliah diisi. Oke. Nah jadi kita utamakan tim-tim yang sudah pernah bikin film. Berarti Jadi ada kita kayak sharing gitu. hire tim-tim baru juga berarti ya, Iya. orang baru juga berarti Iya ya. Kak. Oke. Kita semuanya 30 semuanya Kak. 30 Tim. orang udah dengan talent-talent juga. Atau itu kru aja? Kru aja tuh Oh, kayaknya. itu kru aja. Kru aja. Wow. Lumayan ya. Lumayan Kak. Rame Dompetnya. ya. Makanya langsung agak ngitung-ngitung nih di kepala. Tapi kapok nggak habis itu? Enggak lah Kak. Maksudnya tuh Mau lagi? iya, rencana kalau ada sponsor atau Iya, apa besok. Ini kan awal nih Kak. Betul. Awal kita udah juga undang beberapa apa namanya? Kepala daerah untuk nonton kemarin. Nah, kita udah minta juga sponsor untuk ke depan dan segala macam Oke, gitu-gitu. jadi udah ada lah ya spill-spill untuk kedepannya Ya. gitu ya. Mudah-mudahan nanti Ya. ada sponsor dari ya itu kepala daerah biasanya ya. Jadi Ya. mereka bisa juga mengangkat kedaerahan mereka juga Ya. gitu. Oke, tadi kita udah serius-seriusnya. Sekarang kita relax-relax dulu. Jadi kita punya segmen namanya itu This or That. Jadi ini kayak jawab cepat gitu aja Dario. Oke. Nanti aku bakal kasih pertanyaan, kemudian nanti Dario sama Damitnya jawabnya barengan. Oke. Nah, terus nanti jawaban aku tanyain nanti tuh kenapa jawabnya itu. Oke? Siap ya? Mau stretching dulu mungkin atau apa nih? Soalnya nih pertanyaannya banyakan IPA nih kayaknya. Oke. Nah, pertanyaan pertama ya. Konten banyak dengan kualitas biasa aja atau kontennya sedikit tapi kualitasnya maksimal? Oke, berat. Baru nomor 1 ya udah berat kan? Nah, emang susah pertanyaannya. 1, 2, 3. Kalau untuk sekarang konten banyak, kualitas biasa aja. Untuk sekarang ya. Kalau Damit gimana? sama. Sama. Iya, konten banyak tapi Kenapa? Kenapa untuk sekarang? Karena sekarang media sosial itu lebih, algoritma media sosial itu lebih mengutamakan keaktifan Oke, yang rajin upload kreatornya, ya. ya, keaktifan kreatornya. Karena kalau konten berkualitas, menurut kita Ya. itu kita jarang upload, nanti algoritma kurang mendistribusikan video kita. Oke, Gitu, Kak. betul-betul. Jadi untuk sekarang yang ini dulu ya biasa aja Iya. tapi banyak gitu. Tapi kalau film mungkin yang tadi Betul. satu tapi kualitas bagus. Iya dong. Maksudnya filmnya banyak kualitasnya biasa aja ya kan. Oke, yang kedua nih. Pendidikan atau pengalaman? 1, 2, 3. pengalaman. 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 Dua-duanya kompak ya. Kenapa?
Ya karena saya bikin film kan berdasarkan Membuktikan pengalaman sendiri. ya. Tanpa sekolah sutradara, tanpa ini, Betul. tanpa itu. Terlepas nanti hasilnya mungkin belum semaksimal ini Ya, ya. Tapi kan dari situ belajar lagi. Ini evaluasi film ini kurangnya kita di sini nih kemarin. Iya, betul. Film berikutnya lebih Karena baik. kalau nggak dikerjain kita nggak tahu di mana Ya, mentoknya gitu ya. betul. Oke, kalau Damit kenapa nih? Apakah juga pengalaman yang mengajarkan pengalaman hidup selama ini gitu ya? Soalnya kalau dibilang sekolah apa juga enggak sih Kak. Soalnya kuliah juga enggak. Jadi SMA juga jurusannya komputer. Iya, Jadi enggak iya. ada apa. Jadi memang dari pengalaman aja. Kalau tentang pembelajaran itu otodidak, semuanya ada di internet semuanya Betul. itu. Jadi Asal kita mau sambil jalan gitu iya. ya. Oke. Yang ketiga nih, sendiri atau kolaborasi? 1, 2, 3. sendiri. Agak mikir lagi nih. Sendiri. Ini Iya, kalau konteksnya kameramen apa? kerjanya sendiri ya. Ini konteksnya apa Kak? Bikin Umum. kontennya. Oh, bikin konten. Lebih enak sendiri atau kolaborasi? Kolaborasi pakai tim gitu maksudnya Kak? Atau dengan konten kreator Dengan lain? konten kreator lain gitu. Sendiri sih Kak. Kenapa sendiri? Lebih bebas. Enggak sih, kalau sendiri itu kayak lebih lebih leluasa memikirkan ide. Oke. Kalau kita kolaborasi pasti harus mempertimbangkan ide teman juga kan. Iya, Kak? iya, betul. Kadang-kadang tuh idenya tuh nggak sesuai dengan penonton kita. Nggak cocok Jadi gitu kayak ya. harus memaksakan gitu. Daripada nggak enak mending sendiri. Pengalaman itu dah. Iya sih. Jadi kita tuh lebih menerima orang-orang yang ngajak kolaborasi itu lebih kalau saya tuh mencari yang lebih ada value Kak. Bukan followersnya. Followersnya misalnya baru sedikit, tapi dia value-nya bagus nih, butuh untuk konten. Cocok nih misalnya Iya, dengan iya, seharian iya. konten Udario. Pasti kita ajak. Oke, mau gitu ya untuk berkolaborasi ya. Oke nih. Yang keempat nih, dia ada 50 ya, dan ini baru 4 ya. Kurang nolnya 1. Oke, yang keempat, ikut tren atau menciptakan tren? Menciptakan tren. Menciptakan tren. Oke. Udario nih kayaknya sudah ada di fase itu ya, ciptain tren gitu ya. Banyak banget kan yang tiru-tiru, baik maksudnya tuh dalam keseharian ataupun orang yang bikin konten yang mirip-mirip. Nggak tahu juga ya Kak. Tapi kalau ikut tren kita lebih ke dulu awal-awal pernah misalnya lagi tren ini terus kita bikin tuh kayak nggak cocok dengan penonton kita gitu. Jadi memang yang paling cocok itu memang yang relate dengan kehidupan sehari-hari. Oke. Terus polanya itu udah jelas gitu Kak. Iya, iya. Penonton Udario tuh udah jelas polanya, apa yang mereka suka tuh kita udah tahu. Oke, jadi kita lebih enak nyiptain sendiri Ya. ya, sesuai dengan visi kita sendiri. Ya. Oke. Terkenal secara instan atau terkenalnya pelan-pelan? Pelan-pelan lah Kak. Pelan-pelan. Masa Kak. sih? Pelan-pelan lah. Instan aja lah langsung viral gitu kan, langsung banyak yang nonton Tapi gitu. bentaran enggak tapi bentar. hilang enggak. Hilang. Kebanyakan gitu Iya, ya. kebanyakan. Dari juga Kebanyakan gitu pendapatnya. Iya sama. Karena coba kita lihat sekarang Norman Kemaru. Siapa lagi yang viral-viral Iya dulu? bener. Sudah hilang kan Kak? Iya sih. Karena mereka kayak kaget gitu ya, nggak Iya. mempersiapkan apa yang akan dilakukan setelah mereka terkenal nanti gitu ya. Oke. 5 pertanyaan kita di soalnya apa mau ditambah lagi? Mau ditambah lagi Nggak nggak? Nggak ya. Oke. Kalau mau ditambah ada lagi sebenarnya tapi ya udahlah. Nggak usah kita tambah lagi ya. Nah, sebelum kita akhirin podcast ini nih, Dario aku mau nanya-nanya lagi dikit buat Dario sama Hamid juga gitu ya. Kan kalau kita berkarya biasanya kan ada yang suka, ada yang nggak suka. Ya. Apalagi di media sosial kan orang bebas ya, mau ngetik apa aja gitu mereka bebas. Biasanya kita sebut dengan haters gitu kan, netizen julid itu ya. Pernah nggak sih baca komentar terus jadi drop? Mungkin nih, kan kalau orang Minang tuh kan padiah gitu nah, Dario nah lumayan lah padiah gitu ha. Pernah nggak Dario ngalamin yang kayak gitu? Pernah lah Kak. Ada. Pasti semua konten kreator pernah mengalami. Oke. Karena gini Kak, karena apapun yang kita bikin di sifatnya publik atau dipublish, Iya. pasti ada pro dan kontra. Iya benar. Pasti tetap ada orang yang nggak suka. Sebagus apapun konten yang misalnya kita bikin, pasti tetap ada yang nggak suka. Iya Itu hal yang biasa. Apalagi dulu awal-awal saya mulai main di Garundang, nah itu sangat mungkin 90% serangan tuh ke saya Kak. Oke, karena emang Karena dianggap nggak lucu, bla 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 gitu. Oh pernah kayak gitu juga Pernah, ya? sangat pernah. Jadi makanya sebenarnya akun Udario itu pembuktian. Oke. Makanya tuh, nih kita bisa jadi lebih baik lagi gitu. Jadi tuh jadi memacu malah Memacu ya. Jadi motivasi, ya. Tapi sempat drop juga gak sih bacain itu? Drop lah Kak, awal-awal pasti drop. Gimana dropnya? Dropnya itu kayak, Ini di shower gitu Nggak. sedihnya dong nggak? Oke, yang lain modelnya berarti. iya, Gimana? dropnya itu kayak kayak besok nggak usah lah muncul lagi. Oh Gitu. gitu, sempat nggak semangat Iya. gitu ya? Tapi kalau dipikir-pikir kan kata orang, ya Udario
paling nempel sama teman-temannya yang lucu gitu. Nah, ini akun Udario nih pembuktiannya. Asik. Jadi membuktikan dengan karya gitu ya. Kalau editing dari Damit pernah ada yang komen nggak? Banyak Kak. Kirain pernah atau enggak, ternyata jawabannya banyak. Banyak, Apa Kak. sih komen-komennya? Ya palingan ya orang bilang editannya gitu-gitu aja. Oke. Gitu. Enggak ada yang dia apa ya. Kalau dari saya yang saya yang ngedit video, kalau kebutuhannya memang untuk itu terus harus apa lagi ya kan? Iya Kita benar-benar. memang kontennya memang itu. Jadi ya jadi untuk motivasi aja sih Kak. Oke, Iya. tapi habis itu emang jadi motivasi ya untuk lebih Motivasi baik lah, lagi iya. gitu ya. Tapi setiap konten itu datang konten baru, keluar konten baru tuh ada lagi pasti hatersnya gitu ya. Pasti ada, Kak, aja yang iya. komen, selalu ada. Iya. Jadi mendingan udahlah Lebih biarin aja. nggak peduli aja sekarang Betul. Tapi ada beberapa platform tuh yang memang toxic ya. Oh iya. Boleh kita sebutin nggak? Pertama YouTube itu pasti tuh. Oke. Yang kedua itu TikTok. Oke. Kalau IG Terlalu bebas ya. Ya, kalau IG lebih Lebih sopan. Lebih sopan. Nggak oke. dewasa orang. dewasa orang. Oke. Jadi masing-masing platform tuh sebenarnya ada Ada pasar-pasarnya. tipikal-tipikalnya sendiri ya. Nah itu kan kalau dari haters, kalau dari diri sendiri, namanya bikin konten setiap hari, ngedit setiap hari, pasti ada bosennya, ada capeknya kan? Jujur aja Dario. Enggak sih Kak. Kita kan Masa sih? kita kan apalagi ya abis nerima endorse ya biasanya tuh kan. Oh semangat. iya. Itu lebih semangat justru mikir ya. Pasti ada kayak stucknya gitu. Namanya kita harus cari ide kreatif tiap hari. Biasanya apa yang dilakuin tuh? Liburan dulu kita Kak. Refreshing dulu kita, santai dulu, ya healing kan? dulu. Saya dipaksakan. Habis itu kita kerja lagi. Habis itu kerja lagi. Udah semangat lagi habis itu ya. Iya. Kalau udah Amit kan kerjanya gini-gini lagi, ngedit lagi gitu. Iya kalau saya cari hal baru aja sih Kak. Cari hal Ya. baru, main game. Main game. Iya, cowok-cowok pasti ke situ ya, main game gitu pasti ya. Jadi selama ini beberapa tahun kebelakang tetap konsisten dengan karya-karyanya. Terus juga kalau misalnya udah agak stuck dikit, udah tahu apa yang harus dilakuin juga gitu ya. Berarti untuk kedepannya nih planning atau keinginan untuk karirnya apa lagi nih? Film yang pasti. Film ya, itu kan udah yang pertama Kak. Betul. Kita mau film yang lebih bagus lagi. Oke. Genrenya masih komedi atau mau bikin horor mungkin atau action gitu gimana? Sementara komedi dulu Kak. Oke. Sementara Yang dikuasai dulu ya. Iya. Terus kalau medsos kita tetap pengen 1 juta followers. Oke. Karena bukan tidak mungkin ya Kak. Dari 8 juta kita dapat 1 juta pasar Iya, gitu. Betul. Itu sih Kak paling sembari kita evaluasi, bertransformasi mengikuti perkembangan. Oke. Nah kalau dari kameramen, editor sendiri, biasanya tuh ada planning ke depan gitu nggak sih? Maksudnya kayak oke, habis ini aku harus belajar untuk bisa seperti ini atau harus kayak orang lain juga nih bisa hal baru lagi. Ada kayak gitunya nggak ada Hamid? Palingan ya belajar untuk yang lebih baik aja sih Kak. Jadi yang dibutuhin aja kita belajar. Jadi nggak harus jadi orang lain sih. Ya. Jadi diri kita aja Betul. yang lebih kita pelajari dulu itu kan. Dukung konten Dario. Betul. Tapi Dario nih kan hari ini kita podcast nih. Berarti hari ini nggak syuting konten. Kemarin malam kita syuting. Oh udah kemarin. Malam kita syuting. Udah dilebihin ya. Udah dilebihin, udah ada stok. Udah ada stok ya. Oke deh. Dan ada pesan-pesan buat generasi muda gak sih yang pengen juga berkarir? Karena sekarang dunia kreatif itu udah jadi pilihan karir buat anak-anak muda, Gen Z ataupun Gen Alpha sekarang gitu ya. Mereka udah kalau ditanya cita-citanya apa, udah jadi konten kreator katanya. Nah, apa nih pesan buat mereka? Gak usah lah gitu, biar saya aja. Biar gak banyak saingan. Iya, biar gak banyak saingan. Atau gimana, silakan Dario. Untuk teman-teman yang mau mulai, pertama action dulu dan nanti learning by doing. Karena kebanyakan teman-teman ini mikirnya alat dulu nih, alat nggak ada yang proper. Ini bagus nggak ya? Ini itu kan. Betul. Jadi sebenarnya konten Udario yang sebagian konten Udario tuh kita syutingnya malah pakai handphone, Sebagian pakai kamera. Kalau yang endorse, yang sifatnya memang kita tuh dibayar, pasti kita akan lebih proper bikin pakai kamera. Tapi kalau yang lain kita cuma pakai handphone terus pakai audio yang di sini, yang magnet. Nah gitu aja. Oke. Yang penting kontennya tuh value-nya, kemasannya itu boleh biasa aja. Yang penting suaranya jelas, gambarnya jelas. Yang utama itu value.
Oke. Nilai kontennya lucu apa enggak, relate atau enggak gitu. Betul. Ada nilai yang bisa orang ambil dari situ gitu ya. Oke. Terus kalau nanggepin ini, misalnya untuk kedepannya, apakah masih akan stick dengan komedinya atau pengen nyoba yang lain juga? Oh ya, kayaknya kita tetap di komedi Kak. Oke. Komedi. Kenapa sih Dario emang? Karena menyenangkan pekerjaannya. Karena Cuman pekerjaannya menyenangkan. Emang kalau bikin konten horor takut juga gitu ya? Pertama takut, yang kedua agak kurang laku kayaknya Kak. Agak kurang laku. Jadi apa yang bisa menyenangkan diri kita tapi juga laku di pasaran. Ya, pokoknya kerja Jadi tuh happy kombinasi. jadinya kan Kak. Betul banget. Kalau dari udah Amit nih, apa nih saran-sarannya atau pesan-pesannya untuk para editor-editor muda? Asik. Tua banget kesannya, senior banget gitu ya. Enggak sih, Kak, baru juga masih belajar. Kalau untuk yang baru sih nggak usah takut sih Kak, nggak usah takut. Soalnya sekarang udah dipermudah kan, di HP kita bisa ngedit, di mana aja kita bisa ngedit gitu kan. Nggak harus ada PC yang harganya segituannya. Betul. Sekarang HP udah bisa, jadi nggak perlu takut kalau untuk ngedit apapun gitu. Oke. Pokoknya dicoba dulu. Dicoba aja. dulu aja sih Kak. Oke. Ya. Kalau ada yang niru-niru kontennya Dario pengen bilang apa? Nggak apa-apa, justru nggak bagus ya. Karena tiap orang tuh punya value yang masing-masing, karakternya masing-masing yang nggak bisa ditiru orang lain. Oh gitu ya. Iya, nggak Jadi akan dia bisa ditiru akan orang lain. menjadi peniru aja terus berarti gitu, nggak akan bisa mengalahkan aslinya yang original gitu. Ya, mudah-mudahan meniru itu sebagai jembatan aja untuk dia menemukan karakter yang bagus. Oke. Nah Dario ini juga kan fansnya dari emak-emak sampai anak-anak gitu kan. Pokoknya dari semua kalangan gitu ya. Semua kalangan. Mau kasih tahu atau bilang apa sih, pesan apa sih sama fans-fansnya Dario? Ya, pokoknya tonton terus konten-konten Dario, support selalu. Ya, cara supportnya dengan nonton, share, bagikan, komen dan lain-lain. Itu sih Kak. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow. Ya kan? Iya. Iya benar. Sekalian RRI Bukit Tinggi juga jangan lupa ya. Di subscribe, di follow juga semua akun Instagram, akun-akun lainnya pokoknya ya. Oke deh. Makasih banget ya buat Udah Hamid. Udah Rio juga. Iya sama-sama Kak. Udah banyak ilmu yang kita dapetin juga dari teman-teman hari ini ya. Mudah-mudahan penonton kita, pendengar kita juga bisa mengambil banyak ilmu dari teman-teman yang udah lama sekali berkarir di dunia perkonten kreatoran ini ya. Amin. Semangat terus Udah Rio. Yes. Setiap hari kontennya mudah-mudahan bisa dapat ide-ide lain juga ya. Sambil jalan ketemu orang dapat ide baru gitu kan ya. Habis podcast ini siapa tahu ada ide baru lagi, kita tunggu di konten-kontennya Dario berikutnya ya. Oke, jadi emang udah seru banget ngobrol-ngobrol sama Udah Rio sama Udah Hamid juga. Buat kamu-kamu yang punya cita-cita untuk jadi konten kreator, jadi videographer ataupun editor, atau mau merangkap semuanya juga bisa banget. Apalagi buat teman-teman kita nih, anak-anak muda Minang kita ya, dicoba dulu aja seperti pesannya Udah Hamid dan Udah Rio tadi. Sambil nyoba, perbanyak lagi ilmunya, perbanyak lagi belajarnya, karena kita bisa belajar di mana aja. Oke, asalkan mau belajar, Irvi yakin nih kita bisa sama-sama jadi apa yang kita inginkan. Yang penting kita serius, terus juga ngejalaninnya dengan happy seperti kata Dario tadi. Oke, yaudah kalau gitu Irvi mau closing dengan sedikit berbeda ya di podcast kali ini. Udah disiapin banget ini pantunnya gitu ya. Jadi nanti Udah Rio sama Udah Hamid please bilang cakep. Iya. Oke, ya kan? Nih mau pantunnya persiapan nih. Oke, ini takut salah, dicatat pantunnya ya. Oke. Paika pasa tapi jak duri. Cakep. Nah, tuh. Pulang nyoba lihat dek talampau padiahnya. Cakep. Agak lama ya, agak loading. Oke. Iko Irvianisa pamit undur diri. Sampai bersobo balik di episode selanjutnya. Dadah.